Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Dan di kesempatan sore hari ini kembali kita akan mengkaji hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dan bagi Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baiklah saudaraku seiman dan sakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa. Kita Jumat yang lalu sedang membahas sebuah hadis tentang 70.000 umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Tapi belum selesai kita ambil faidah dari hadis yang panjang ini. Hadis ini diterima dari Husain bin Abdurrahman. Dia berkata, aku berada di samping Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Aku, kata Husain menjawab, aku. Lalu aku berkata, adapun tadi malam aku tidak sholat malam, tidak tahajud. Karena aku terkena sengatan binatang berbisa. Sa'id bin Jubair kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku menjawab, aku meruqyah. Lalu kata Sa'id, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Artinya mana dalilnya tentang ruqyah? Aku menjawab, sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Dia berkata, apa hadis yang disampaikan kepada kalian? Aku menjawab, telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummah.
Tidak ada ruqyah, tidak boleh ruqyah kecuali dari dua penyakit, ain dan hummah. Hummah itu tadi gigitan binatang berbisa. Maka itu dalilnya kenapa aku meruqyah. Berkatalah Sa'id bin Jubair, sungguh bagus orang yang memiliki dalil di dalam beramal. Tapi ada hadis yang disampaikan kepada kami dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Maka aku melihat ada seorang Nabi yang diikuti oleh beberapa gelintir orang. Bisa dihitung dengan jari. Maksud dihitung dengan jari di bawah 10 orang karena jari kita cuma 10. Ada lagi Nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Bahkan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah Nabi yang nggak punya pengikut gagal dalam dakwahnya? Enggak ada Nabi yang gagal. Allah tak akan pernah salah dalam memilih Nabi. Keberhasilan tidak dilihat dari ada atau tidaknya pengikut, banyak atau sedikitnya pengikut. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok orang dengan jumlah yang besar. Aku menyangka itu umatku. Tapi malaikat berkata, itu adalah Musa dan kaumnya. Jadi pengikut Nabi Musa banyak. Lihat ke ufuk. Aku melihat ke ufuk. Tiba-tiba ada sejumlah yang lebih besar lagi. Terus lihat ke ufuk yang lain. Aku melihat ada jumlah yang lebih besar lagi. Lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Lalu dikatakan itulah umatmu. Umat Nabi SAW jauh lebih banyak daripada umat Nabi-Nabi terdahulu. Dan bersama umatmu tersebut ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa azab di alam kubur, tanpa azab di neraka, langsung masuk surga. Jangankan diazab, dihisab pun tidak. Ada kaum muslim yang tidak diazab, tapi dihisab dulu ada. Ini mah dihisab tidak, apalagi diazab. Jadi itu 70 orang yang istimewa. Kemudian Nabi SAW bangkit. Kemudian masuk rumah, para sahabat ngobrol, mendiskusikan. Siapa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tersebut? Ada yang berpendapat pasti mereka orang-orang yang bersahabat sejak awal dengan Nabi SAW. Bersahabat akrab. Tidak semua sahabat terus-terusan mengikuti Nabi, tidak. Ada lagi yang berpendapat, oh mungkin mereka itu orang yang lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah syirik sampai akhir hayat. Kalau para sahabat, musyrik dulu sebelum masuk Islam. Jadi mereka merasa tidak layak. Pasti dari lahir Islam sampai matinya, tidak pernah berbuat syirik. Ini pendapat kedua dan banyak pendapat lainnya. Tiba-tiba Nabi SAW keluar dari rumahnya menemui mereka. Para sahabat kemudian menceritakan kepada beliau tentang diskusi tadi. Lalu Nabi SAW menyatakan, mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang pertama tidak minta diruqyah. Kedua, tidak melakukan pengobatan kei. Kei itu dengan
menempelkan besi panas ke titik tertentu di tubuh yang sakit. Ketiga, tidak tatoyur, tidak meramal, tidak diramal. Pokoknya tidak terlibat dalam aktivitas ramal-meramal. Dan keempat, mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. 4 kriteria. Tidak minta diruqyah, tidak melakukan kei, tidak meramal diramal, dan bertawakal hanya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah Ukasyah. Ada yang menyatakan Ukasyah dengan tasdid, ada yang Ukasah. Ukasah bin Mihsan berkata, doakan kepada Allah agar aku termasuk salah satu di antara mereka. Lalu Nabi SAW menyatakan, anta minhum. Ya, kamu termasuk salah satu di antara masuk surga tanpa hisab. Ada lagi orang kedua yang berkata, doakan juga aku kepada Allah agar aku masuk ke dalam golongan mereka. Apa kata Nabi SAW? Kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Tidak didoakan yang kedua ini. Padahal kan jatahnya baru 1 ya, masih banyak jatahnya. Tapi orang ini tidak didoakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Kita sudah mengambil beberapa faidah dari hadis ini di Jumat yang lalu, tapi belum selesai. Kita akan lanjut. Berkata mu'allif anna hadzal haditsa mukhassisun li umumi hadits la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Hadis ini mengkhususkan keumuman sebuah hadis yang menyatakan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 hal. 4 hal ini tentang masa mudanya, dipakai apa, tentang umurnya, tentang ilmunya apa diamalkan atau tidak, dan tentang hartanya. Dari mana itu didapat, kemana harta itu dipakai. 4. Itu hisab. Semua orang mengalami hisab kecuali 70.000 orang tadi. Selain itu, kena hisab ditanya 4 hal. Coba jamaah. Siap nggak kita menjawab 4 hal tadi? Masa muda kita dipakai apa tuh? Umur kita dipakai apa tuh? Terus ilmu kita diamalkan apa tidak? Harta kita coba didata, harta kita yang ini dapat dari mana, dipakai apa? Siap nggak menjawab pertanyaan itu? Itu ditanya. Kecuali kalau kita termasuk salah satu di antara 70.000 golongan tadi. Ya. Jadi yang 70.000 itu tidak akan ditanya tentang keempat poin yang tadi, tidak akan dihisab. Inilah faedah yang pertama di hari ini. Kedua, anna sifati haula'i sab'in al-alaf annahum la yastariqun wala yaktubun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis ini menerangkan bahwa sifat karakter yang dimiliki 70 orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada 4. Pertama, tidak minta diruqyah. Ini lihusulil kamal, bukan litahrim. Ini untuk mencapai kesempurnaan atau memiliki kesempatan masuk surga tanpa hisab, bukan pengharaman minta diruqyah. Minta diruqyah boleh, nggak apa-apa, tidak haram, tidak dosa. Tapi kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Kedua, wala yaktubun, tidak melakukan
bukan kei. Hukum asal kei makruh. Tidak haram juga. Tapi lebih utama untuk ditinggalkan. Yang ketiganya, wala yatatayyarun. Tidak meramal, tidak diramal. Itu mutlak haram. Tidak boleh. Meramal tidak boleh. Dan yang keempatnya, ini wajib hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini 4 karakter yang dimiliki 70.000 orang tadi. Ada lagi dalam riwayat yang lain, humul ladina la yarqun, mereka tidak meruqyah. Tapi riwayat ini syadz. Kenapa? Karena Nabi SAW pun meruqyah diri sendiri. Bahkan Jibril alaihissalam juga meruqyah Nabi SAW. Mustahil Nabi SAW melanggar hal ini, menafikan kesempurnaan dari dirinya. Tapi sebagian ulama menyatakan hal ini sahih ke riwayat Imam Muslim. Mereka tidak meruqyah. Lalu disebutkan yang dimaksud tidak meruqyah itu tidak meruqyah yang mengandung unsur syirik. Seperti ada jampe-jampe yang mengandung mantra-mantra yang berasal dari tukang sihir, dari dukun, dari jin, dan seterusnya. Berdasarkan hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah, kami dari zaman jahilah suka meruqyah, gimana, boleh enggak? Apa kata beliau? A'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Tidak ada unsur permintaan kepada selain Allah. Minta ke leluhur yang sudah mati, ke arwah-arwah orang yang sudah mati, minta ke bangsa jin, minta tolong kepada orang yang ada jauh tapi dianggap wali, dianggap soleh, dianggap sakti mandraguna. Enggak mengandung semua unsur tadi. Tapi meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah faedah yang kedua. Ketiga, timbul pertanyaan, apakah hadis ini menunjukkan tidak afdolnya berobat? Karena ruqyah salah satu metode pengobatan. Kai juga salah satu metode pengobatan. Apakah hadis ini memberi anjuran untuk tidak berobat ketika sakit? Cukup tawakal, berdoa saja kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bila berobat, kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Berkata mu'alif, alladhi yadharu li anna talabal ilaj fi ma'ada ma dhukira annahu la yafutu bihil kamal. Yang jelas, yang nampak bagiku, bahwa minta diobati selain dengan yang disebutkan. Yang disebutkan dalam hadis kan ruqyah dan kai. Pengobatan ragamnya banyak. Termasuk sekarang ke dokter, ke terapis, ke sinse, kayak gitu. Macam-macam. Meminta diobati selain dengan ruqyah dan kai tidak mengurangi kesempurnaan. Tidak kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan kita berobat apabila kita sakit. Tadawau, kata beliau. Berobatlah kalian. Ini perintah, ikhtiar. Ikhtiar zahir. Ketika sakit diperintahkan untuk berobat. Kalau ada orang yang menyatakan, saya mah sakit tawakal kepada Allah. Kalau berobatnya rasa-rasanya kurang tawakal. Keliru, tawakal wajib dilakukan setelah ikhtiar. Tawakal itu menyertai ikhtiar.
Setelah berupaya maksimal, hasilnya kan nggak pasti. Apakah setiap orang sakit berobat pasti sembuh? Kan tidak. Nah hasilnya itu serahkan kepada Allah, itu tawakal. Tapi dengan ikhtiarnya aja, kita sudah dapat pahala. Sama dengan mencari rezeki, diperintahkan. Berhasil atau tidak, itu Allah yang menentukan. Setelah kita ikhtiar mencari nafkah, serahkan hasilnya kepada Allah. Dagang. Pasti laku, pasti laris? Tidak. Mungkin tidak laku atau laku separuh, modalnya tidak kembali, rugi mungkin aja laris. Habis semuanya. Nah, tidak pastinya hasil itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita ikhtiar. Setelah ikhtiar kita serahkan hasilnya kepada Allah, itu namanya tawakal. Ya ada orang saya mah nggak punya uang, tawakal aja kepada berdoa, ya Allah jatuhkan uang dari langit. Nggak bisa. Allah merintahkan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari karunia Allah. Diperintahkan. Melaksanakan perintah berupa ikhtiar aja udah pahala, udah ibadah. Begitu juga berobat. Jadi keliru kalau ada orang sakit nggak mau berobat karena beranggapan kurang tawakal. Keliru, ikhtiar dulu baru tawakal. Jadi meminta diobati selain dengan cara ruqyah dan kai itu tidak mengurangi kesempurnaan. Karena Nabi SAW mengkhususkan 2 metodologi pengobatan. Yang bukan terlarang tapi tadi apa? Mengurangi kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, yaitu ruqyah dan kai. Jadi dibolehkan bahkan diperintahkan untuk berobat ketika sakit berdasarkan hadis Nabi SAW, tadawau. Berobatlah kan. Fa inna likulli da'in dawa. Karena setiap obat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Inilah yang ketiga. Keempat. Annal kaifi dzatihi duna talabin naha anhu sallallahu alaihi wasallam. Kai itu sendiri walaupun tidak diminta dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata beliau asy-syifa'u fi thalathatin syurbati aslin wa syartati mihjam wa kainar wa anha ummati anil kai. Obat itu cara penyembuhan dari penyakit itu ada 3. Pertama meminum madu. Kedua dengan berbekam. Mengeluarkan darah kotor, tapi harus dengan ahlinya, oleh ahlinya. Yang menguasai anatomi tubuh, praktek dibimbing oleh ahlinya, tahu bagian mana yang harus dikeluarkan darahnya. Harus yang berilmu, harus ahlinya. Dan yang ketiga, kai dengan api. Tapi aku melarang umatku dari kai. Itu ada larangan dari Nabi SAW. Akan tapi Nabi SAW pun dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya pernah melakukan kai terhadap Sa'ad bin Mu'adz. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah ketika memadukan 2 hadis ini, dalam hadis sahih Bukhari Nabi melarang umatnya dari kai. Dalam sahih Muslim Nabi melakukan kai kepada Sa'ad bin Mu'adz. Berkata Imam An-Nawawi fadalla ala annahu fa'alahu li bayani jawaz wa annal asla fil kai wal karaha. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh Nabi melakukan kai kepada Sa'ad bin Mu'adz menunjukkan menjelaskan bolehnya kai
Tapi hukum asal kei makruh, tidak berdosa. Tapi lebih utama untuk ditinggalkan. Sehingga ada beberapa sahabat yang melakukan kei. Sampai sakit-sakit, sampai dia menyatakan, seandainya Nabi tidak melarang, meminta kematian karena musibah yang dialami, niscaya aku berdoa kepada Allah minta mati aja. Saking sakitnya setelah dikei. Ada kisah, ini dinukil dalam kitab Alamul Malaikatil Muqarrabin. Tentang alam para malaikat yang dekat dengan Allah. Salah satunya diterangkan dalam kitab itu, bahwa malaikat kadang memberi salam kepada sahabat di zaman baheula. Ini bukan khurafat, karena riwayatnya sahih. Lagi pula yang kita ceritakan keagungan sahabat Nabi, orang yang benar-benar solehnya itu. Bahwa ada seorang sahabat di rumah tiba-tiba mendengar suara salam, assalamualaikum, tanpa ada wujud. Berkali-kali dijawab, tapi nggak ada orang. Disampaikan kepada Nabi SAW, beliau menyatakan, itulah suara malaikat yang menyampaikan salam kepadamu. Suatu saat aku melakukan kei dan salam itu hilang. Tidak ada lagi salam. Lalu aku berhenti melakukan kei dan salam itu kembali. Ini menunjukkan kekurang afdolan dari kei, baik pelaku ataupun pasiennya. Inilah yang keempat. Faidah kelima. An-tiyarah madhmumah wa hiya minasyirk. Kama qala sallallahu alaihi wasallam inda Abi Daud at-tiyaratu syirkun. Hadis ini menjelaskan tiarah. Tiarah itu meramal dengan burung. Berasal dari kata ta'irah. Dulu ramalan berdasarkan burung. Kalau seseorang mau berangkat bisnis, lalu di atas atap rumahnya ada burung. Oh, ini pertanda sial. Ya, jadi itu pertanda rugi. Atau burung itu diusir, kemana dia pergi terbang? Ke utara, selatan, barat, atau timur. Kalau ke arah yang tidak diinginkan, pertanda sial, pertanda rugi, nggak jadi berangkat. Meramal dengan burung, seolah-olah perilaku burung itu menentukan nasib dia gitu. Dan ini sudah mengandung unsur syirik. Di dunia ini ada kekuatan selain yang Allah miliki yang bisa menentukan nasib orang, yaitu perilaku burung. Meramal kesialan. Maka disebutlah tiarah. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Nanti ada rincian. Ini syirik besar apa syirik kecil? Nanti ada rincian. Pada bab tersendiri. Kita tidak akan memperdalam dulu. Tapi yaitu syirik. Nah, lalu berkembanglah setiap ramalan walaupun tidak melibatkan burung itu termasuk tiarah. Semua ramalan. Dan hampir di setiap tempat negara termasuk di kita banyakkan ramalan dengan burung ya. Kalau di kampung dulu zaman saya kecil ada burung kedasi. Dalam bahasa Sunda disebut burung sweet uncuing. Pernah dengar suaranya? Sweet, 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 kayak gitu. Orang-orang panik, itu pertanda akan ada yang mati. Kan gitu ya? Sehingga kita takut. Aduh, jangan-jangan yang mati itu orang tua kita. Atau kita sendiri. Gitu kan? Terpengaruh. Meramalkan kematian hanya mendengar suara burung. Kalau ada burung, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Bahasa Sundanya bebence, cek, cek, cek. Tandanya bakal bangsat.
atau suara gagak, bakal ada pencuri, perampok, dan seterusnya. Atau tidak dengan burung, kalau ada kupu-kupu si rama-rama ke rumah akan ada tamu. Bukan burung tuh kupu-kupu, tapi meramalkan kedatangan tamu dengan kupu-kupu. Nggak ada hubungan. Tidak ada kaitannya. Jaka sembung bawa parang. Tidak nyambung sayang. Jangan bawa golok lah, terlalu kasar. Kita banyak kedatangan tamu, nggak ada kupu-kupu, dan sering bawa kupu-kupu, terutama kalau musim ulat bulu gitu ya, mau berbuah, buah tertentu, apalagi alpukat gitu. Itu setelah ulatnya berhibernasi itu kan jadi kupu-kupu ya. Banyak kupu-kupu di rumah, tandanya kemarin dia ngumpet sebagai ulat tuh, nggak ketahuan. Tapi nggak ada tamu tuh. Tapi saya setiap Jumat selalu ada kedatangan tamu, nggak pernah ada kupu-kupu sebelumnya. Nggak ada hubungan antara kupu-kupu dengan tamu. Itu termasuk tiarah. Dan Nabi SAW menyatakan at-tiaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Dan kalau dimiliki, dilakukan oleh seseorang, dia akan kehilangan kans untuk masuk surga tanpa hisab. Inilah poin yang ke-6. Ke-7, fadilatu Ukasyah wa annahu min haula'i sab'inal alaf alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Wa yujzamu lahu bidzalika duna taraddud li anna syar'a syahida lahu bidzalik. Hadis ini menjelaskan keutamaan Ukasyah. Beliau termasuk salah satu yang dipastikan masuk surga tanpa hisab dari 70.000 orang tadi. Dan Nabi SAW mengungkapkan itu tanpa keraguan. Beliau menyatakan anta minhum, kamu termasuk mereka. Ini bukan doa. Ini adalah ikhbar. Ikhbar itu memberi berita, memberi kabar bahwa Ukasyah dipastikan masuk surga tanpa hisab. Beliau tidak berbicara asal, tapi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi Ukasyah minta didoakan oleh Nabi bukan doa, tapi isbat. Mana yang lebih kuat, ikhbar atau doa? Ikhbar. Informasi, berita. Kalau berita mah menyampaikan sesuatu yang pasti gitu, itu berita. Kalau doa belum tentu diijabah, walaupun seorang Nabi. Pernah nggak doa Nabi tidak diijabah? Ya pernah, berkali-kali. Karena hikmah di balik kejadian itu. Kita pernah bahas, nanti juga terbahas lagi itu ya, di bab-bab akhir. Ketika Nabi SAW perang Uhud, beliau berdarah-darah sampai 4 giginya itu retak gitu, berdarah-darah. Dalam keadaan berdarah-darah, beliau sholat. Di dalam sholatnya beliau mendoakan kecelakaan kepada orang yang melukainya. Beliau masih hafal tuh, 4 orang. Allahumma alaika bifulan, alaika bifulan. Ya Allah, timpakan kecelakaan kepada si fulan-fulan. 4 orang disebut oleh seorang nabi di dalam sholat, dalam keadaan habis terzolimi sampai berdarah-darah. Gimana nggak makbul tuh? Karena faktor dikabulkannya doa saat itu berangkap tuh. Pertama, seorang nabi. Kedua, habis dizolimi, disakiti. Ketiga, di dalam sholat, bayangkan. Apa yang terjadi? Turun ayat menegur. Laisa laka minal amri syai'un. Nggak ada urusanmu dalam perkara ini sedikit pun. Ditegur. Dan apa yang terjadi? 4 orang yang namanya disebut oleh beliau supaya celaka masuk Islam.
dan bagus keislamannya dan memberikan sumbangsi peran yang besar untuk pengembangan Islam saat itu. Ternyata masuk Islam. Doa beliau saat itu tidak dikabul dengan hikmah tertentu. Nah, jadi ketika Ukasha, tapi secara umum doa-doa Nabi SAW dikabul. Ketika Ukasha, doakan saya agar saya masuk kepada 70.000 orang tersebut. Nabi bukan mendoakan, malah memastikan anta minhum. Engkau termasuk salah satu di antara mereka. Dan ini pasti karena Ukasha memenuhi syarat untuk itu. Karena kesolehannya. Sehingga hadis ini menjelaskan keutamaan Ukasha. Dalam Sahihain, qama rajulun minal ansor, datang lagi, berdiri lagi seorang lelaki bangsa Ansor. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk salah satu di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Oleh Nabi SAW dikatakan, sabaqaka biha Ukasha, kamu keduluan sama Ukasha. Orang ini tidak didoakan, juga tidak dipastikan masuk ke dalam 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tersebut. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang ini bangsa Ansor. Apakah ini termasuk munafik? Berkata Imam Ibnu Hajar, ada riwayat lain anna hadzal rajul ladzi qama ba'da Ukasha min khiyaril muhajirin. Ada riwayat lain bahwa orang yang berdiri setelah Ukasha ini termasuk muhajirin terbaik. Riwayat ini kata Imam Ibnu Hajar lam yasih, tidak benar, tidak sahih. Yang sahih orang ini bangsa Ansor. Ansor artinya orang mana? Madinah. Kalau muhajirin orang Mekah. Jadi yang benar dia ini orang Ansor atau orang Madinah. Ada yang berpendapat min ajli anna hadza talib munafiq. Mungkin saja orang yang bertanya ini munafik, sehingga tidak didoakan oleh Nabi SAW. Tapi lagi-lagi Imam Ibnu Hajar menyatakan yang benar was-sahih annahu laisa bimunafiq. Yang benar orang ini bukan munafik. Ada banyak data yang mendukung. Pertama, orang ini bangsa Ansor. Kedua, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menyatakan annal asla minas sahabati al-islam laisa nifaq. Pada asalnya seorang sahabat itu semuanya Islam dengan keimanan yang berkualitas, bukan orang munafik. Lagi pula yang ketiga, orang munafik mah nggak akan peduli terhadap kemuliaan di akhirat. Ya akan tergiur untuk masuk surga tanpa hisab. Mereka mah enggak mungkin mereka punya atensi, perhatian terhadap nasib di akhirat. Karena munafik itu pada prinsipnya, pada asalnya kafir, enggak percaya kepada kebenaran ajaran Islam. Mereka masuk Islam pura-pura demi kepentingan dunia. Kalau enggak masuk Islam, enggak akan dapat peran di tengah masyarakat kaum muslimin. Nggak akan dapat pengakuan di tengah kaum muslimin. Nggak akan bisa menggerogoti dari dalam. Itu niat mereka pura-pura masuk Islam padahal hatinya kafir. Karena itulah orang tadi bukanlah munafik, tapi benar-benar seorang muslim yang sahih, yang sholih. Adapun kenapa orang ini tidak didoakan oleh Nabi SAW? Pertama, ada kemungkinan orang ini nggak
layak masuk surga tanpa hisab, tapi mungkin masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu, dengan hisab yang mudah. Kedua, sebenarnya orang ini layak dan masuk surga tanpa hisab. Tapi oleh Nabi SAW tidak didoakan karena apa? Lisyaddid dzari'ah, untuk menutup pintu-pintu keburukan. Nanti kalau orang ini berdiri kemudian didoakan, nanti berdiri lagi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga dikhawatirkan ada orang yang tak layak lalu berdiri minta didoakan padahal dia tidak layak. Untuk menghindari hal itu, yang kedua aja setelah Ukasyah langsung di-cut. Oh, kamu keduluan sama Ukasyah. Dan inilah kecerdasan Nabi dalam berdiplomasi tanpa harus menyinggung. Beliau bisa mencegah terjadinya madarat. Tidak menyuruh, oh kamu mah tidak layak, nggak akan saya doakan. Tidak begitu. Tapi dengan bahasa yang diplomatis, oh kamu keduluan sama Ukasyah, telat. Kata orang Sunda mah lengle, talangke, hararese, kudu diteke. Jadi tidak didoakan. Bukan berarti orang ini tidak layak, tapi dalam rangka mencegah nanti. Kalau orang ini dipenuhi, didoakan, nanti datang orang yang nggak layak. Atau orang munafik minta didoakan, kemudian Nabi berat menolaknya. Nggak mau menyinggung orang ini di hadapan banyak orang. Makanya di-cut dari awal. Kamu keduluan sama Ukasyah. Begitu orang ini ditolak, nggak ada lagi orang yang berani. Kedua, kalimat yang disampaikan oleh Nabi SAW itu betul-betul menutup kesempatan kepada yang lain. Kalau dikatakan kamu keduluan sama Ukasyah, orang ini nggak dapat, apalagi yang setelahnya gitu, nggak ada lagi yang berani. Si ini aja yang lebih cepat keduluan, apalagi yang ketiga, keempat gitu. Nah, tapi kalau dengan kalimat lain, dengan menyatakan kamu berusaha sajalah, nanti orang lain muncul. Dan inilah kecerdasan dari Nabi SAW. Faidah berikutnya. Bayanu hirsi salaf ala ikhfa'i a'malihim. Idh qala Husain amma inni lam akun fi salatin walakinni ludigtu. Hadis ini menjelaskan kesungguh-sungguhan generasi salaf di dalam menyembunyikan amal soleh dan tidak gengsi mengakui tidak melakukan amal soleh. Husain menyatakan, tadi malam aku tidak sholat malam. Orang mah banyak tidak beramal tapi menampakkan seolah-olah beramal kan gitu. Ini mah benar-benar saya tadi tidak sholat malam. Tapi ada alasannya, ada udzur. Saya disengat. Bukan oleh listrik, tapi oleh binatang berbisa. Mungkin ular, mungkin kalajengking atau yang sejenisnya, lalu meruqyah diri. Ini jangan ada pertanyaan nanti ya. Saya akan jawab sekarang tidak tahu. Apakah setelah orang ini meruqyah dirinya sudah sembuh apa tidak? Jangan ada pertanyaan itu. Saya jawab sekarang, nggak tahu. Nggak ada riwayat berikutnya ya selanjutnya. Tapi dia tidak menyembunyikan bahwa dia tidak tahajud tadi malam. Dia terang-terangan, tadi malam saya tidak tahajud, tidak sholat. Lakin ludigtu, tapi saya ini disengat. Ya, dan ini menunjukkan kejujuran mereka. Berikutnya, bayanu kamali adabil hiwar. Hada mutamassilun fil hiwaril jari bainal Husain bin Abdurrahman wa Sa'id bin Zubair rahimahumallah. Idh kana maqsudu kulli minhuma al-wusul ilal haqqa. Walidha a'ta kulla minhuma li sahibihi dalilah. Hadis ini pun menunjukkan bagusnya adab dialog.
Karena ini terjadi dialog antara dua orang soleh yang berilmu, yaitu Husain bin Abdurrahman dan Sa'id bin Jubair. Maksud kedua-duanya adalah sampai kepada kebenaran. Makanya kedua-duanya saling ngasih dalil. Ketika Husain menyatakan, saya meruqyah diri saya sendiri. Ditanya, apa yang mendorongmu untuk meruqyah itu? Lalu disampaikan dalil, la ruqyata illa fi ainin wa hummah. Tidak boleh meruqyah kecuali tentang penyakit ain dan hummah, sengatan binatang yang beracun. Ini dalilnya. Dan hadis itu sahih. Oleh Sa'id bin Jubair tidak dibantah, tapi dipuji, bagus. Kalau kau melaksanakan apa yang kamu dengar, dalilnya ada, semua amalnya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada hal yang memojokkan. Tapi aku juga punya dalil tentang tidak bagusnya ruqyah. Bukan terlarang. Dari Ibnu Abbas kemudian lahirlah hadis tadi. Bahwa ada 70.000 masuk surga tanpa hisab. Kemudian salah satunya adalah tidak minta diruqyah. Dan ini dua-duanya didasarkan kepada dalil dan sudah tidak gontok-gontokan. Tidak kemudian kita nggak sejalan. Kita nggak seakidah gitu sampai ke sana. Udah kita masing-masing terus bermusuhan. Tidak, sudah tetap bersahabat ya. Ini adab. Kalau orang yang berbeda pendapat itu orang berilmu dan soleh, nggak bermasalah. Para ulama itu ikhtilaf dengan ikhtilaf tadad. Tadad itu kontradiktif, bertolak belakang. Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sunnah. Imam Ahmad menyatakan kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah dengan sunnah itu musuh gerot loh. Bertolak belakang. Dan banyak pendapat yang kontradiktif. Tapi ketika ketemu saling memuji atau ditanya bagaimana pendapat tentang ulama para beda pendapat, dipuji setinggi langit. Nggak ada kebencian, kedengkian, permusuhan atau sedikit pun terlihat gesekan yang memudaratkan, tidak sama sekali. Kenapa? Karena mereka dengan adab, ikhtilafnya dengan ilmu, iman dan adab, nggak masalah. Itu yang harus kita warisi dari para ulama, bukan hanya pendapatnya, tapi sikap dalam ikhtilaf. Ketika ikhtilaf ini terwariskan ke orang-orang bodoh, ikhtilafnya dipegang teguh, adabnya diabaikan. Adab ketika ikhtilaf. Akhirnya ada celaan, cemoohan, makian, dikata-kata yang buruk, macam-macam tuh. Disebut tolol, disebut bahlul, disebut bego, disebut macam-macam. Itu karena apa? Karena nggak ada adab. Kita yang dibego-begoin, yang ditolol-tolol, yang dibodoh, senyum aja. Itu tabungan pahala. Jadi sama dengan mana dosa kamu sini saya pikul, nih pahala saya berikan kepada kamu. Kalau saya umpamanya ada masuk ke Instagram saya atau ke media sosial, potongan ceramah saya yang kemudian dianggap kontroversial, kemudian ada komen-komen yang yang menghujat, senyum, bukannya aduh sakit hati. Senyum, ini pahala. Hinaan berarti mengurangi dosa, menambah pahala. Silakan hujat. Tidak rugi sedikit pun, tidak merendahkan kemuliaan kita, tidak akan menyakiti hati kita. Kita senyum, itu pahala nambah, dosa gugur, derajat diangkat. Kalau kita berdoa untuk orang-orang yang mencela, bisa kena itu. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajiro. Doa orang yang dizalimi mustajab walaupun dia orang durhaka.
Jadi kalau umpamanya kita ada yang menghujat karena berbeda pendapat, berbeda pemahaman, nggak perlu sakit hati, nggak perlu emosi, nggak perlu marah, mana ini orang. Kalau ketemu berdua di hutan, dicekek, nggak perlu begitu. Itu menguntungkan kita, ya. Kadang Allah Azza wa Jalla mengasihi kita dengan cara mengurangi dosa, menambah pahala dengan cara dihujat orang. Tak ada orang yang paling keras dihujat, disakiti dibanding para nabi, ya. Kita nggak ada apa-apanya. Berikutnya annal muhawarah al-jariyah baina Husain wa baina Sa'id tufiduna anna talib al-ilmi idza kudziba fa alaihi ayusnid wa min thamma fa inna salaf qad i'tanau bil asanid inayatan fa'iqah. Adanya dialog yang terjadi antara Husain dengan Sa'id bin Jubair memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang penuntut ilmu bila pendapatnya dibantah atau didustakan, hendaklah dia menyampaikan sanad, dalil dengan sanad. Dari sanalah para ulama salaf sangat memperhatikan aspek sanad ini. Mereka menyatakan al-isnadu minad-din, falaulal isnad faqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, orang bisa ngomong semau-maunya. Umpamanya ini ada dalilnya begini, mana sanadnya, sahih apa tidak, sumbernya valid apa tidak, referensinya dalam kitab apa, dijelaskan. Harus. Nih sanadnya. Kalau enggak begitu, orang bisa ngomong semau-maunya. Nih Nabi berkata begini. Mana hadisnya? Pokoknya ada aja. Padahal itu hadisnya palsu. Dari sini lahirnya hadis-hadis palsu itu dari orang-orang yang ingin menang dalam debat tanpa ilmu, di karang-karang hadis. Lahirlah hadis yang palsu seperti apa ya? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kalau itu maknanya baik, jangan diaku-aku sebagai hadis. Terserah mau baik mau buruk, tapi jangan dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berdusta atas nama beliau. Seperti umpamanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini isinya bagus, tapi jangan dikatakan kata Nabi. Carilah ilmu sejak dari buayan sampai masuk liang lahat. Bagus. Tapi jangan dikatakan ini hadis Nabi. Bukan. Nggak ada sanadnya. Tunjukkan sanadnya. Ada lagi umpamanya nih doa ketika mendengar as-salatu khairum minan naum. Kebanyakan orang menjawab apa? Shadaqata wa bararta. Kalau Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar sampai sana. Ada lagi tambahan wa ana ala dzalika minasyahidin. Ditanya mana dalilnya? Jangan ngambek, tunjukkan. Oh, ini ada riwayatnya dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Itu bukan riwayat, itu pendapat beliau. Ini kita minta dari Nabi atau dari sahabat gitu dengan sanad. Dalam riwayat lain dikatakan mana riwayat lain teh mana? Jangan hanya mengklaim riwayat lain. Ya ada. Setelah ditelusuri ternyata itu berasal dari mimpi seorang sufi. Dalam mimpinya ketemu Nabi SAW, lalu Nabi mengajarkan shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Oh, ini bukan dari Nabi itu. Ya. Kalau dari Nabi mah ya, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu ada riwayatnya. Jawab dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Selain itu enggak ada. Ikuti seperti muadzin. Allahu akbar, kita Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab gitu. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, as-shalatu khairu minan naum, enggak ada dalil khusus menjawabnya. Ulama ikhtilaf. Pertama, katakan seperti yang dikatakan muadzin.
dengan mengatakan as-salatu khairum minan naum. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan ini dikiaskan kepada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada qiyas kepada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ya. Jadi kalau kita ditanya mana dalilnya ini, sahih tidak? Jelaskan. Kalau nggak tahu, jangan berhujjah dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Berikutnya bayanu fadilati Musa alaihi salatu wassalam wa anna ummatahu min aktsaril umam ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan keutamaan Nabi Musa karena umatnya adalah umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, annal khawd fi ma'rifati umurul khair la madmumalah. Berbicara tentang perkara yang baik tidak tercela. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, lalu beliau masuk. Para sahabat berbicara diskusi, ini siapa nih? Para sahabat tuh banyak berdiskusi tentang suatu yang samar yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan itu banyak, salah satunya ini. Terus para sahabat diskusi, di hari Jumat ada satu saat. Tak ada satupun muslim yang berdoa di saat itu kecuali pasti dikabulkan. Tapi Nabi tidak merinci kapan. Lalu para sahabat diskusi, membicarakan hal itu. Jadi berdiskusi tentang urusan agama kebaikan maka tidak tercela, dibolehkan karena ini dilakukan juga oleh oleh para sahabat. Tapi kemudian mereka meminta penjelasan yang benar dari Nabi SAW. Yang berikutnya, anna sahbatan Nabi fi awali da'watihi laha inda sahabah sya'nun azim. Hadis ini pun menjelaskan bahwa bersahabat dengan Nabi di awal-awal dakwah memiliki keutamaan menurut pendapat para sahabat. Karena itulah ketika membicarakan siapa yang akan masuk surga tanpa hisab, salah satu pendapat mereka mungkin orang ini sahabat dekat Nabi dari awal. Ini menunjukkan mereka menganggap adanya keutamaan bersahabat dengan Nabi dari awal. As-sabiqunal awwalun. Abu Bakar, Umar, itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain itu. Dan ini memiliki keutamaan, ya. Adapun para sahabat yang lain berbeda-beda. Ada yang belakangan, ada yang setelah masuk Islam juga tidak terus-terusan ikut Nabi SAW. Itu banyak. Dan salah satu di antara kriteria keutamaan seseorang di mata sahabat adalah seberapa dekat persahabatan mereka dengan Nabi SAW. Faidah berikutnya. Annalladzina wulidu fil Islam bima'na anna abna'as sahabah alladzina nasha'u fi bi'ah muslimah lam yudriku wa yu'aishu ahla syirki fa inna lahum martabah wa sya'nan inda sahabah. Orang-orang yang lahir di atas Islam sampai matinya mereka tidak mengenal perbuatan syirik, tidak melakukan perbuatan syirik. Pokoknya tauhid dari awal sampai akhir itu sebuah keutamaan yang besar di mata para sahabat. Makanya kan dua pendapat sahabat yang tadi dikemukakan, siapa yang masuk surga tanpa hisab? Pertama, sahabat Nabi yang terdekat dari awal. Yang kedua, mungkin yang lahir di atas Islam, tidak mengenal syirik, tidak pernah berbuat syirik dan mati di atas tauhid. Ini menunjukkan keutamaan hal tersebut, ya. Nah, kita tidak masuk kelompok pertama, tidak bersahabat dengan Nabi. Tapi kita bisa yang kedua, lahir di atas Islam, mati di atas tauhid, sepanjang hidup tidak pernah mengenal syirik, tidak pernah melakukan perbuatan syirik.
Terakhir, annal wajiba ala tullabil ilm idh khadu fi amrin lam yudriku muntaha min haitsu syar' fal wajib alaihim ayas'alu man huwa a'lam minhum. Yang wajib bagi setiap penuntut ilmu bila mereka diskusi tapi deadlock, tidak tahu mana yang benar dari aspek syar'i, wajib bagi mereka bertanya kepada yang lebih berilmu. Seperti para sahabat tadi. Siapa nih yang masuk surga tanpa hisab? Ada yang berpendapat begini, begitu. Pas Nabi datang ditanya, lalu menjawab. Sesuai dengan ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ini tidak hanya dalam urusan agama. Kita sering menerapkan ini dalam urusan dunia ya. Nggak berani kita konsultasi urusan dunia bukan ke ahlinya, nggak berani. Kita sakit, nggak berani umpamanya jangankan ke orang yang nggak paham pengobatan, ke mantri aja umpamanya. Padahal mantri memiliki kemampuan, ke bidan. Rasa kurang ingin ke dokter spesialis kan gitu, ahlinya. Mobil motor kita rusak, nggak mau ke bengkel ecek-ecek, ke bengkel resmi. HP kita rusak, nggak mau ke yang biasa-biasa, harus ke resminya. Kan begitu, itu ahlinya dalam urusan dunia. Kenapa dalam urusan agama kita nggak seperti itu? Maka bertanyalah ke ahlinya kalau kita tidak tahu ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab dan seperti biasa tanya jawab hari Jumat dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio TV. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga Anda dapat melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Afwan Ustaz, pertanyaannya, bolehkah seseorang menyandarkan tawakal sepenuhnya pada Allah di zaman sekarang ini Ustaz? Sehingga dengan catatan Ustaz, setelah terpenuhi kebutuhan untuk keluarga, kelebihannya dipakai untuk sedekah tanpa menabung. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Iya, bagus. Tawakal sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal mencari rezeki, ikhtiar maksimal dengan cara ikhtiar yang dibolehkan secara syariat. Setelah berhasil, dipakai untuk kepentingan diri dan keluarga, ada sisanya diinfakkan, disedekahkan. Itu bagus, 2 jempol. Tanpa menabung. Menabung tidaklah harus. Walaupun tidak terlarang. Boleh? Boleh. Wajib? Tidak wajib. Bagus apa tidak menabung? Ya bagus-bagus saja. Supaya dengan niat bahwa kalau ada kepentingan mendadak di luar dugaan, kita tidak harus minta atau pinjam ke orang. Dalam rangka untuk menjaga diri dari minta-minta atau pinjam-pinjam ke orang, lalu nabung. Kalau tabungannya melebihi batas limit kepentingan pokok, disedekahkan. Nah itu bagus-bagus saja, tidak apa-apa ya. Terlebih kalau kita menabung ini, saya ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Kalau nggak nabung hanya 10, 50 ribu, 100 ribu agak sedikit gitu, saya tabung dulu besar sampai jutaan, baru diberikan, bagus, tidak apa-apa.
menabung untuk kebaikan itu bagus ya. Tidak wajib menabung, tidak terlarang menabung, dan dua-duanya bagus-bagus saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustadz, kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan, sudah masuk. Mohon maaf tampaknya terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali memutar di nomor telepon 021 823 6543. Baik Ustadz, tampaknya sudah ada yang masuk kembali. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Hamba Jawa Timur Asih. Baik, silakan. Ini Ustadz, kan di daerah kami ini itu tiap tahun mengadakan tur wali songo Ustadz. Itu ada 150 bus ya, cara seperti itu Ustadz. Itu tiap tahun itu Ustadz mengadakan. Apakah itu nanti bisa keluar dari Islam atau gimana statusnya Ustadz? Soalnya kan ngajak ke tempat-tempat yang penuh kesyirikan begitu Ustadz. Baik. Bagaimana Ustadz? Soalnya saudara-saudara kami juga ikut diajak juga itu. Penjelasan Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bisa diulang putus-putus tadi gimana? Baik Ustaz, penanya dari Jawa Timur bertanya terkait dengan tur Wali Songo Ustaz, di mana di daerah beliau sampai 150-an bus Ustaz untuk tur Wali Songo. Kedudukannya ini seperti apa? Karena khawatir juga dengan kesirikan, kata beliau. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Maksudnya ziarah kubur ke makam para wali gitu ya. Baik. Pertama, kita rinci, tidak boleh dipukul rata. Hukum ziarah kubur diperintahkan, disyariatkan. Nabi SAW menyatakan, "Inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dalam riwayat lain, fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Alasannya karena baru masuk Islam, khawatir kalau ziarah kubur minta-minta lagi gitu ya ke penghuni kubur, maka dilarang karena tauhidnya masih belum mantap. Sekarang setelah di Madinah sudah tahu syirik dan kufur, batasannya diperintah, ayo kalian ziarah. Nabi yakin para sahabat tidak akan kembali kepada perbuatan syirik. Sekarang kami ziarahlah, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Jadi ziarah kubur diperintahkan. Siapapun yang diziarahinya, baik orang soleh, termasuk orang kafir, boleh berziarah kepada orang kafir. Tapi tidak boleh mendoakan ampunan dan rahmat. Kalau yang kita ziarahi itu orang muslim, doakan ampunan, rahmat. Baca doa sholat jenazah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu ketika di kuburnya itu. Dan menghadap kiblat, jangan menghadap kuburan. Kebanyakan orang nggak peduli kemana menghadap. Kiblat dipunggungi, dibelakangi, menghadap ke kuburan. Sehingga ada kesan minta ke penghuni kubur. Jadi boleh menghadap kuburan, tapi niat kita menghadap kiblat. Kiblat di sana, kuburan di sini boleh. Tapi kalau di sini nggak memungkinkan karena ada tembok, pagar atau jurang gitu ya, bisanya di sebelah sana, lebih baik membelakangi kuburan tapi menghadap kiblat daripada menghadap kuburan tapi membelakangi kiblat. Tidak wajib berdoa menghadap kiblat, tapi ini adab sunnah. Jadi doakan ampunan dan rahmat kalau dia muslim.
Adapun kalau orang kafir nggak boleh didoakan. Lalu untuk apa kita ziarah? Untuk ngambil iktibar untuk diri kita. Orang ini dulu kaya, berkuasa, banyak pendukungnya, mati. Apalagi saya nih. Jadi kita juga akan mati begitu. Untuk ngambil iktibar, pelajaran ya. Itulah yang pertama. Jadi ziarah kubur diperintahkan. Kedua, ada beberapa larangan dalam hal ziarah kubur. Salah satunya tidak boleh sampai memberat-beratkan diri melakukan safar kecuali ketiga tempat. Kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ilal masajidi thalatha. La tushaddu rihal, jangan sampai kamu memayah-mayahkan diri dalam melakukan perjalanan. Sampai berhari-hari menyiapkan bekal yang banyak, jutaan gitu. Kecuali ketiga tempat. Karena tiga tempat ini memiliki keutamaan beribadah di dalamnya. Dalam rangka ibadah. Nah, pertama Masjidil Haram di Mekah. Karena ibadah di sana 100.000 kali lipat. Kedua Masjid Nabawi karena sholat di sana 1000 kali lipat. Ketiga Masjidil Aqsa karena sholat di sana 1/4 dari sholat di Masjid Nabawi. Alias 250 kali lipat dibanding masjid lain. Kita ke sana dalam rangka ibadah. Maka boleh, bahkan dianjurkan. Tapi selain ke sana nggak boleh berpayah-payah diri. Makanya kalau kita mau haji, umrah, terus singgah ke Madinah, kita tidak boleh berniat dari sini untuk dalam rangka berziarah ke makam Nabi SAW. Tapi niat kita adalah ziarahnya ke Masjid Nabawi. Karena sholat di sana 1000 kali lipat. Cuma kalau sudah di sana, sempatkan ziarah ke makam Nabi, Abu Bakar, Umar, ke Baqi, ke Uhud, silakan. Diusahakan, diikhtiarkan karena sunnah berziarah kubur. Ya, tapi jangan diniatkan ke sana itu dalam rangka ziarah kubur, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka sholat di Masjid Nabawi. Yang dimaksud la tushaddur rihal illa il masajidi thalasa adalah melakukan perjalanan safar sampai berat dalam rangka ibadah. Karena tiga tempat ini tempat ibadah. Adapun kalau kita mengadakan perjalanan bukan dalam rangka ibadah, tapi berpayah-payah seperti sekolah, seperti bekerja, seperti ada tugas negara, puluhan jam di pesawat, beberapa hari sampai payah, bukan dalam rangka ibadah, tidak terlarang, boleh. Jadi yang terlarang itu la tushaddur rihal, itu perjalanan untuk melakukan ibadah. Nah sekarang orang berziarah ke makam orang-orang soleh. Urusan dunia atau urusan ibadah? Rata-rata ibadah. Karena keutamaannya. Maka pertama, tidak boleh mengadakan safar jauh, memayah-mayahkan diri selain ketiga masjid. Ya. Keduanya nih. Nggak boleh melakukan perkara-perkara terlarang di dalam kuburan. Apa perkara terlarang? Yang pertama tentu saja meminta-minta ke penghuni kubur. Kedua, melakukan ibadah di kuburan yang dianggap lebih afdal dibanding di luar kuburan. Seperti sholat, dzikir, berdoa, baca Quran. Dianggap lebih afdal dibanding di masjid. Bagaimanapun di masjid lebih afdal. Sampai ada orang kalau berdoa di samping kuburan orang soleh bisa nangis, bisa khusyuk, baca Quran juga, dan yakin dikabul. Kalau di masjid mah tidak, ini keliru. Berarti itu ada unsur pengagungan kepada orang yang dikuburkan di sana. Itu diantara beberapa kekeliruan. Jadi tidak boleh kita mengadakan perjalanan dalam rangka perjalanan religi namanya, ya, dalam rangka melakukan ibadah sampai berpayah-payah kecuali ketiga masjid gitu. Tapi kalau umpama kita datang ada keperluan ke suatu kota, di kota itu ada kuburan, kemudian kita ziarah, boleh.
tanpa diniatkan dari kota kita gitu. Kita ke kota tersebut ada keperluan apa gitu. Ternyata ada kuburan siapapun kita ziarahi, boleh, nggak apa-apa. Seperti halnya kita ke Madinah, kemudian untuk sholat di Masjid Nabawi, kemudian ada kuburan Nabi, para sahabat di Baqi, ada kuburan syuhada Uhud, ya kita sempatkan untuk ziarah ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Terakhir Adyar ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk pertanyaan terakhir kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustadz dari Abdullah di Cikarang. Mau bertanya Ustadz, apakah boleh meminta doa kepada teman-teman di grup WhatsApp Ustadz ketika kita sedang sakit agar mohon didoakan kebaikan dan keselamatan? Atau ada pertanyaan lain Ustadz, apakah berdoa dicukupkan hanya kepada Allah saja? Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Boleh nggak meminta doa ke sesama manusia, ke orang? Boleh. Baik ke orang tersebut orang yang lebih soleh dari kita, atau mungkin agamanya levelnya di bawah kita, baik amal atau ilmunya. Boleh kepada siapapun. Kita tahu nih grup kita ini orang-orangnya awam gitu. Kita agak mending. Boleh nggak minta doa kepada mereka? Boleh. Pertama, banyak para sahabat yang minta doa kepada Nabi SAW. Seperti Ukasyah tadi. Dan oleh Nabi SAW didoakan. Tidak dilarang, nggak boleh minta doa. Ini namanya tawassul kepada orang yang masih hidup. Dibolehkan tawassul kepada yang masih hidup. Seorang wanita datang, ya Rasulullah, saya punya penyakit sorok. Kalau saya kambuh suka terbuka aurat, tolong doakan. Kata Nabi, kalau kau mau bersabar, bagimu surga. Tapi kalau kau mau, saya doakan agar Allah sembuhkan kamu. Ini menunjukkan meminta doa boleh dan dikabulkan oleh Nabi SAW. Adapun dalil minta doa kepada orang yang di bawah kita dari segi agama, contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh Nabi SAW diperintahkan kalau kamu ketemu seseorang namanya Uwais dari Qarn, dari Yaman, kamu minta doa kepada dia, minta ampunan, minta didoakan ampunan. Padahal Uwais ini tergolong tabi'in. Umar sahabat besar yang dijamin masuk surga. Umar pasti kedudukannya jauh di atas Uwais. Tapi oleh Nabi diperintahkan minta doa kepada dia. Dan kesampaian Umar ternyata di zaman dia jadi khalifah, ketemu rombongan dari Yaman, adakah orang namanya Uwais di antara kalian? Ada. Lalu dia minta agar diampuni dosanya oleh Allah. Boleh. Ini namanya tawassul kepada orang yang masih hidup. Dibolehkan. Boleh kita minta doa kepada siapapun, baik perorangan ataupun di komunitas, di grup gitu. Saya sedang sakit, tolong doakan, dibolehkan. Meminta doa berbeda dengan minta diruqyah, beda. Ya, kalau di ruqyah ada bacaan-bacaan tertentu ya. Jadi dibolehkan saja meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh dan dikabul, atau bahkan kepada orang yang menurut kita agamanya di bawah kita, nggak masalah. Sebagaimana Umar meminta doa kepada Uwais al-Qarn. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Sekalian buka bersama karena sudah Ramadannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat.
Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan untuk amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Berikut jadwal kajian di beberapa wilayah untuk 1 pekan ke depan. Dan Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya, baik yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya, adalah intinya juga tauhid. Kita diwajibkan berpuasa seperti yang pernah Allah wajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita. Artinya bukan cuma kita yang berpuasa. Permasalahan manhaj, sikap dan cara beragama yang benar, yaitu kita mengikuti salafun salihin. Umar bin Khattab pernah mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Jannah, mereka adalah orang-orang yang menyambut seruan Allah SWT untuk meniti jalannya kaum mukminin. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud, banyaklah berdoa. Di waktu mustajabah, hujan, sepertiga malam terakhir. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyib wa amalan mutaqabbala. Siapkan catatan terbaik Anda dan jangan lewatkan untuk hadir di taman-taman surga.